Hai guys, kembali lagi dengan Cash Review dan aku barusan dapat akhirnya punya TerrorCon yang terakhir yaitu Snapdragon. Dan ini dari Earthrise. Dari Snapdragon ini cerita dia ini pasangannya Apeface dan Apeface-nya ada di Siege. Ini kalau bisa dilihat di kotaknya dia ada artwork-nya yang keren. Dan di belakangnya tunjukin dia bisa triple changer, dia bisa jadi robot, dia bisa jadi pesawat, dia bisa jadi Komo, dia bisa jadi apa semacam dinosaurus mechanical gitu, dan dia headmaster juga. Dan lucunya ini nasib headmaster padahal itu kan sebetulnya temanya di Titan Returns ya. Tapi dia justru sekarang keluarnya di Earthrise dan yang sebelumnya di Siege. Jadi ini penghabisan jadinya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung buka aja mainannya. Nah, ini Snapdragon yang sudah keluar dari kotak. Jadi kamu dapat satu figur Apeface, kamu dapat 2 senjata, dan kamu bisa lihat betapa bagusnya ini barang. Benar-benar G1, dan dari segala sisi dia ini bagus banget sih. Kokoh. Gila, ini barang sih bagusnya setengah mati sih. Nggak ada yang hollow, aku bilang, karena dia ketutupan sama pack-nya ini. Dan yang aku demen itu plastiknya dia ini bagus sih dibandingin sama plastiknya Siege ya. Ya, terutama dibandingin sama Apeface, dia ini bagus banget. Jadi bahannya itu kayak nggak terlalu rubbery gitu. Cuman ya memang kalau ini aku bandingin sama Apeface, dia ini kayak lebih pendek sedikit, dan Apeface ini somehow lebih berat. Nih, si Apeface. Dua TerrorCon. Jadi TerrorCon ini keluarnya itu di Cartoon Headmaster yang di Jepang, dan dia ini kayak pengawalnya Galvatron yang cuman keluar di Jepang. Yang di Amerika waktu itu nggak sempat keluar, sudah mati duluan itunya, seriannya. Nah, oke. Kita pinggirin dulu ini. Nah, ini si Apeface secara artikulasi. Nah, ini walaupun kesannya tadi kayak nggak bisa kebuka ya, tapi ini dia bisa sampai sampai ke samping, sampai selebar ini. Terus ya, well, tangannya itu bisa bisa putar ke sini. Tapi yang jelek itu adalah sikunya. Dia nggak bisa, bahkan nggak nyampe 90 derajat. Tuh, dia mentok cuman segini. Tapi paling nggak ininya masih bisa muter sih. Nih, bisa puter gini. Pinggangnya bisa diputer. Terus kaki bisa 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 split. Nih, bisa split. Nggak mengecewakan Van lah ya. Terus kakinya ini bisa diputer. Ya, well, mungkin yang hollow satu-satunya cuma di paha. Jadi ini oke banget. Lututnya dia bisa 90 derajat gini, dan dia ada swivel di kaki. Jadi kalau di pose dia telapak kakinya bisa jejak, dan kepalanya juga bisa putar gini. Cuman dia nggak bisa nangak karena kehalang sama itunya apa headmasternya. Nah, jadi ini Snapdragon ini keren, dan ini amat sangat recommended. Yang mungkin aku nggak terlalu suka adalah dia ini somehow pakai logo Decepticon itu dua di depan gitu. Kenapa kok sampai perlu dua? Aku juga bingung kenapa. Kenapa kok nggak satu aja di samping? Nah, ini kayak kesannya kayak dia over proud itu kalau dia Decepticon. Mungkin jadi anak emasnya Megatron kalau kayak gitu caranya. Nah, dari belakang juga dia ini kayak tadi aku bilang, dia ini rapi. Nah, satu hal lagi yang aku kurang seneng kalau aku suruh nitpick, itu lipatan sayap pesawat itu ada di bagian dalam. Dan ini jadinya kalau mau ngemainin jadi kurang enak lah. Coba kalau di luar masih lebih mending. Tapi ini karena di dalam, walaupun nggak terlalu ganggu, tapi aku sih kurang seneng liatnya sih. Di sini ada beberapa hard point, terutama untuk efek di sini. Terus di pundak sini, dua sini. Dan
di belakang, dan of course di pistolnya ini kamu bisa pasangi hardpoint, effect point. Nah, untuk robot kayaknya cukup segitu dulu. Kita coba transform dan kita mulai dari kepala. Nih. Jadi kepala ini ya seperti headmaster biasanya, ini gampang. Ini tinggal dibuka gini dan jadi. Dan pasangannya ini aku nggak pernah ingat sih pasangan ini namanya siapa. Kayaknya tetap dipanggilnya Snapdragon, dan ini seingatku mold-nya ini mold baru sih, bodinya. Tangan sudah pasti baru, kaki sudah pasti baru, tapi bodinya ini juga kayaknya sih baru sama sekali. Dan coba sih aku bandingin sama app face. Tuh, lain. Nih, lain sama sekali. Nah, artikulasinya sayangnya dia tangan cuman bisa 90 derajat gini. Syukur-syukur kepalanya masih bisa noleh, walaupun ini keras, kenceng banget. Dan kaki bisa didudukin gini. Bisa duduk gini lah. Ini nanti berguna untuk kalau misalnya jadi masuk ke kokpit pesawat. Yang aku mesti nitpick lagi adalah pemakaian skrup. Paling enggak ya, kalau di LG, skrupnya Headmaster tuh mereka bisa nyesuaiin sama warna body. Jadi kalau misalnya hitam, mereka pakai skrup hitam. Kalau yang warna terang, mereka pakai skrup putih, which is nggak apa-apa. Nah ini body hitam, kenapa kok nggak pakai skrup hitam sekalian gitu loh? Tanggung banget. Apa mungkin skrup hitam lebih mahal? Nah itu jadi pertanyaan. Nah, sekarang kalau di Jepang memang nama orangnya tetap Snapdragon, dan bodinya ini adalah body transactor. Nah, body transactor ini kita ubah dulu. Kan tadi sudah di-mention kalau dia ini triple changer. Jadi kita ubah dulu dia jadi pesawat. Kalau aku biasanya mulai dari telapak kaki. Ini dilurusin. Ini. Terus kokpit depan ini dilipat. Jadi ini kan double joint. Jadi ini dibuka gini. Dilurusin. Ini juga dilurusin. Dan ini ada sedikit tricky, jadi ini bisa didorong sedikit ke atas. Sedikit banget. Nah, terus ini diputer 90 derajat, terus ini dirapat. Dan ini ada pack ya. Ini ada pack, dia sambungin. Nah, sampai bunyi cetak gitu, rapat. Nah, lalu tangannya diputer gini, karena kan nanti kan dia jadi sayap. Terus ini dibuka. Bentar. Oh, badan depan ini dibuka, belakangnya sih dibuka. Terus ini ada engsel. Ini ada engsel gini kan, ini diputar dulu dan ditekuk sampai cetak gitu. Ini juga. Terus baru diputar gini. Nah, bentar. Ini kok nyantol. Nah, ini diputar sampai telapak tangannya itu ada di bawah sini. Dan kalau sudah di bawah gitu sekalian, jadi ini ada bolongan di sini. Dia masuk ke sini. Ini juga. Terus ini ditekuk ke depan gini. Bentar, ini kayaknya belum. Ini nanti. Terus ini dibuka gini. Dan senjatanya taruh di bawah.
Oh ya, tadi ada yang ketinggalan. Ini, oh enggak sih, ini ada roda. Ini bisa dikeluarin gini. Nah, jadi deh pesawat Cybertronian. Walaupun namanya Earthrise, tapi pesawat tetap Cybertronian. Nggak masalah, yang penting keren. Ntar, ini kayaknya kurang naik sedikit. Nah, ini alt mode pesawatnya si Snapdragon, dan ini ada headmasternya dia berdiri. Menurut aku jeleknya Siege dan Earthrise Headmaster ini, Headmaster susulan, anggapannya si Snapdragon sama Avis ini, dia nggak ada titik-titik untuk berdiriin si Headmasternya. Kalau Titan Returns, dia itu port kecil-kecilnya ini dia bisa dipakai buat berdiriin gitu, tapi ini nggak bisa. Oh, ya. Jadi ini si Snapdragon-nya ini bisa dijadiin pilot. Jadi ini dibikin posisi duduk. Terus ini kacanya dibuka, agak keras. Nih, dibuka gini. Terus ini tinggal dimasukin. Nah, ini kalau misalnya lihat ya, kokpitnya ini lumayan detail loh. Mereka lumayan ini merhatiin detailnya kayak gini, lihat tombol-tombolnya itu dicat semua, ada moldingnya. Jadi nggak polosan, jadi mereka cukup niat untuk cat kokpitnya yang sebetulnya nggak terlalu kelihatan sama orang sebenarnya. Tapi mereka niat, aku appreciate yang kayak gini-gini. Nah, ini tutup. Nah, ini si Snapdragon, detailnya ini bagus banget. Nggak ada catnya ciuan banget memang. Dan nggak ada cat yang belepotan, nggak ada cat yang nggak guna. Detail-detailnya ini jelas banget. Apalagi kayak di sini ada kayak detail detail senjata di sini. Ini sih bagus banget ya. Aku yang kurang suka itu bagian belakang sini sih. Jadi bagian belakang sini ini kayak nggak nyambung sama sama pesawat yang sama bodi pesawat yang lain gitu. Ini kesannya kayak dia bawa kargo nggak jelas. Tapi ya ini bagian sini yang aku nggak suka sih. Cuman yang lainnya itu siluetnya ini sih bagus. Dari belakang, dari bawah juga kelihatan rapi. Aku demen sih mold pesawatnya. Jauh lebih demen daripada bentuk naganya. Dan ini ada beberapa poin bisa dipakai untuk terserah mau pakai weaponizer atau mau pakai senjatanya ditaruh dipindah-pindah. Nah, bisa kayak gini. Keren, keren sih. Dari belakang juga. Ya sayangnya memang tangannya nggak disembunyiin sih sama mereka. Itu aja sih. Tapi lainnya ini sih keren. Aku demen pesawatnya ini. Nah, cukup di pesawat. Sekarang kita ubah jadi naga. Nah, pertama ini dilipat sayapnya. Terus ini diputer. Ini juga diputer. Ini diputer gini. Dia diputer. Terus dikeluarin jadi kaki. Ini juga diputer jadi kaki. Terus ini dilipat rodanya. Terus, oh, kebalik aku. Jadi ini buntutnya ini kokpitnya ditekuk gini. Nah, terus ini diputer. Nah, diputer gini. Ini yang benar sih. Jadi sayapnya ada di samping luar. Terus ini dibuka, kepalanya dikeluarin, terus badan ini dibuka gini, terus ditekuk. Oh, sebelum ditekuk, ini tangannya diputer keluar dulu.
putar keluar. Terus ini ditekuk sampai ke belakang. Nah, baru ini ini tetap gini, tutup. Nah, baru dia ditekuk. Nah, mulutnya di mana? Ini mana mulutnya? Mulutku mana? Jadi mulutnya itu adalah si headmasternya. Jadi di dalam ini dia ada slot untuk nyantolin kepala. Jadi tinggal dicantolin aja kepalanya. Gini. Soalnya buat aku lebih gampang kalau ini aku putar 90 derajat dulu. Nah. Tuh, kamu dengar tadi? Ininya itu ratchet joint. Nah, ini baru jadi si Snapdragon. Nah, sementara senjatanya taruh di sini. Ini nah, jadi si Komo. Sudah warnanya ungu, walaupun ungu putih ya. Nah, ini sebetulnya ada satu misteri lagi. Jadi di kakinya ini, telapak kakinya itu, dia ada satu tumit yang bisa dinaikin ke atas gini. Kalau aku, ini aku naikin supaya jadinya kayak ada culanya lah, kayak Godzilla gitu. Nah, jadi nggak terlalu polos. Soalnya ini buntutnya ngambil dari satu kaki gitu, jadi kaku banget sebenarnya. Nah, ini si Snapdragon dalam bentuk dragon, walaupun modelnya sih ini dari Snapdragon ini yang sebetulnya paling menurut aku kurang bagus justru bentuk naganya sih. Terlebih banget nih rahang karena dia nggak masuk sampai dalam. Kalau kalau dulu di G1 sebetulnya dia masuknya begini sih. Cuman ini somehow bentuknya L, jadi mulut itu nggak bisa benar-benar nutup jadinya. Dan artikulasi waktu jadi naga ini juga terbatas banget. Jadi cuman kaki dan tangan, itu pun juga tangannya nggak seberapa banyak. Dari belakang sih oke. Dan ini jelas-jelas terinspirasi dari Godzilla bentuknya, karena kalau T-Rex zaman sekarang kan ternyata kan modelnya kan begini. Tapi ini lebih ke kayak Godzilla 80-an yang berdiri tegak. Dan artikulasi tangannya ya cuman gini aja, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak tahu, mungkin kalian ada yang demen sama bentuk naganya, tinggal komentar aja di bawah. Dan detail kakinya ini sih yang menarik sih. Jadi mereka bikin detail garis-garis ini jadi kelihatannya kayak dia ini ada sisiknya gitu. Tapi lain daripada itu, gini nih sudah Snapdragon. Nah, bentuk naganya nggak terlalu bisa diapa-apain. Paling mentok bisa gini, bahkan tangannya ini nggak ada swivelnya. Jadi ya udah, gini aja. Walaupun aku demen Snapdragon ini, cuman naganya mungkin aku kurang seneng bentuknya. Harusnya bisa lebih bagus lagi lah. Kalau mau tanya aku Snapdragon ini beli apa enggak? Oh, aku bilang definitely beli, terutama untuk bentuk robot sama bentuk pesawat. Kalau jadinya yang bentuk naga jadi lebih buat bonus lah. Walaupun kalau di anime dia lebih banyak jadi naga daripada jadi pesawat sih. Kan namanya juga Terrorcon. Ya udah, sampai sini dulu. Thank you sudah nonton sampai habis. Kita sampai juga di akhir video. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Semoga berguna dan ditunggu komentarnya. Dan kalau suka, boleh di-share loh.
Jangan lupa juga untuk melihat koleksi video yang lain. Pastikan juga untuk subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan kalau ada video-video yang baru. This is Cat signing off.